Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 196500005 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang Unified Modeling Language. Unified Modeling Language memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena kombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Yang pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Kemudian meramalkan sistem. Kemudian menurunkan biaya pembangunan. Selanjutnya, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke codingan, mendownplay sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Language mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Yang pertama, use case diagram, kemudian class diagram, selanjutnya behavior diagram, di mana di sini terdiri dari dua, yaitu state chart diagram dan activity diagram. Selanjutnya interaction diagram, di mana di sini ada sequence diagram dan collaboration diagram. Kemudian komponen diagram dan deployment diagram. Use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Lambang use case, di mana di sini terdapat simbol aktor menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, simbol dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Kemudian yang ketiga itu generalization, yaitu hubungan di mana objek, anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Kemudian simbol include, di mana di sini menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Kemudian simbol extend menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Kemudian association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian di sini ada simbol sistem, di mana menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Kemudian ada simbol use case, di mana di sini deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada simbol collaboration, interaksi antar aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah elemen-elemennya. Kemudian ada simbol node elemen, di mana di sini elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Simbol use case, fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal fase nama use case. Kemudian di sini ada aktor dan nama
aktor, orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal pasti nama aktor. Kemudian, asosiasi atau association, komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Kemudian ada extend, di mana relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditampilkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan. Itu mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Arah panah menunjukkan pada use case yang ditunjukkan, contohnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian simbol include, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case itu untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case ini. Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya use case diagram, di mana di sini terdapat aktornya itu nasabah, satu aktor yaitu nasabah. Kemudian langkah-langkahnya pertama yaitu buka rekening. Setelah buka rekening, simpan uang. Simpan uang harus di atas 200.000. Selanjutnya ambil uang, lalu tutup rekening. Adapun di sini use case yang salah yaitu pertama tutup rekening, kemudian simpan uang, kemudian buka rekening dan ambil uang. Kemudian selanjutnya kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk manipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Selanjutnya kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok, yang itu yang pertama nama, kemudian atribut, kemudian metode. Di mana atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut, yaitu privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Kemudian public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Selanjutnya kelas diagram swalayan, di mana di sini terdapat 4 tabel, di mana ada tabel pembeli, pegawai, supplier, dan barang. Di mana di sini pembeli terdapat ID kas, kemudian nama, alamat, dan nomor telepon. Yang dapat digunakannya itu tambahkan, mengupdate, menghapus, dan menampilkan. Selanjutnya di sini ada pegawai, di mana ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai. Dapat di sini dapat menambahkan, mengupdate, menghapus, dan display. Selanjutnya ada supplier, di mana di sini terdapat ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Selanjutnya barang, di mana di sini ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Terdapat di sini dapat menambahkan barang, mengupdate barang, menghapus barang, dan menampilkan barang. Selanjutnya state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram.
Berikut gambar dari chart diagram presensi. Yang pertama di sini mulai, terus mahasiswa presensi, selanjutnya kirim data presensi, lanjut ke sini data diterima server. Kemudian kirim data yang terproses. Setelah itu menuju ke daftar data yang telah diterima. Selanjutnya ubah status record terkirim, lalu di sini ada. Setelah ada, kirim data presensi. Jika tidak ada, selesai. Kemudian activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Kemudian activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Berikut activity pendaftaran pasien baru, di mana di sini pertama cari data pasien, yaitu cari data pasien berdasarkan ID atau nama. Jika pasien belum dikonfirmasi, maka ke sini. Kalau sudah dikonfirmasi tidak ditemukan, enter data pasien baru. Pertama, masukkan data pribadi pasien, selanjutnya masukkan data histori kesehatan pasien. Jika pasien terdaftar, langsung cetak kartu, atau langsung cetak kartu. Jika tidak ditemukan, tampilkan data. Setelah tampilkan data, cetak, selesai. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Kemudian di sini ada petugas dan pinjam, di mana pertama yaitu masukkan ID buku dan ID siswa. Setelah itu pinjam, proses query. Setelah proses query, tampilkan data buku. Setelah tampilkan data buku, simpan data peminjaman. Setelah simpan data peminjaman, pesanan berhasil. Kemudian kolaborasi diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek yang seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Selanjutnya contohnya itu di sini ada get user, di mana di sini input username dan password, kemudian submit username dan password langsung masuk di form login, di mana form login ini ada submit. Setelah itu apabila login berhasil, bisa langsung login. Apabila login gagal, yaitu username dan password salah. Setelah itu setelah validasi main SPK. Setelah itu user data, terus menampilkan user data, get user data, terus dbSPK PTA. Komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termaksud ketergantungan di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi short kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, line time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau podscape, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Selanjutnya di sini ada seminar manajemen.
di mana dia bisa fasilitas, mengarahkan student, seminar, dan schedule, mengatur jadwal. Student atau administrator dia bisa mengakses untuk seminar. Setelah itu lanjut ke student. Fasilitas, akses kontrol, security. Di sini dia cuma mengakses kontrol. Di sini ada presentasi dan universitas. Kemudian deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen the deployment dalam infrastruktur sistem di mana komponen akan terletak, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server workstation atau piranti keras yang lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node dan request train dapat didefinisikan dalam diagram ini, di mana di sini ada receive version DBMS, terus menghubungkan menggunakan kabel LAN. Di sini ada web server, di mana ada browser pertama, browser kedua, browser N1, dan browser N. Di sini dihubungkan menggunakan internet. Selanjutnya tugas, yaitu cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari buat review masing-masing alur dari use case tersebut. Di mana contoh yang saya ambil di sini itu contoh use case tentang sistem informasi akademik. Di sini terdiri dari 5 aktor, di mana ada admin, kepala akademik, staf akademik, mahasiswa, dan dosen penasehat. Admin di sini dia mengatur semua hak akses. Kemudian kepala akademik dia dapat mengatur semester akhir dan mengatur waktu pengajuan KRS. Di sini ada staf akademik dapat mengakses, mengatur data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan kurikulum. Yang kedua yaitu menentukan dosen, penasehat, dan mahasiswa bimbingan. Kemudian melakukan reset password. Yang keempat yaitu melihat data kelas. Di sini ada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses, mengajukan KRS, melihat riwayat KRS, melihat KHS, dan melihat transkrip nilai, dan melihat data pribadi dan mengubah password. Adapun dosen di sini dapat mengakses, itu melihat data mahasiswa bimbingan, memberi persetujuan perbaikan KRS mahasiswa bimbingan, mengisi KHS mahasiswa bimbingan, dapat mengubah password, dan melihat data pribadi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.